dalam proses pembelajaran di kelas. Apakah Bu Kiki bersedia? Oh seperti itu Bu Ariana. Baik, insya Allah saya bersedia. Tapi sebelum itu saya ingin melakukan pra-observasi dulu ya Bu Ariana sebelum saya masuk ke dalam kelas. Oke, baik Bu Kiki. Adapun tujuan dari supervisi yang nanti akan saya lakukan itu adalah untuk mengembangkan kompetensi akademik Ibu dalam hal pembelajaran dalam kelas Bu Ariana. Oke, baik Ibu. Ya. Bu Ariana, jika saya boleh tahu, bisakah Bu Ariana menceritakan apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Ariana lakukan? Baik, gini nih Bu Kiki, saya kan mengajar di kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran yang saya capai, karena kebenaran ini adalah materi tentang menghitung massa atom, saya berharap siswa-siswa saya di kelas 10 itu bisa memahami konsep massa atom relatif, massa rumus relatif, dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka seperti itu, dan mereka menguasai apa itu massa atom, bagaimana cara perhitungannya secara matematis, kemudian bagaimana cara mereka melakukannya dengan proses praktikum ataupun dengan konsep-konsep lainnya. Baik, Bu Ariana. Berarti tujuan dari pembelajaran Bu Ariana adalah untuk memahami konsep massa atom beserta dengan prakteknya kurang lebih seperti itu ya Bu Ariana ya? Benar. Baik Bu Ariana. Adapun kira-kira Bu Ariana itu ingin saya mengembangkan kompetensi yang bagian mana sih dalam pengamatan saya nanti? Saya maunya Bu Kiki nanti mengembangkan kompetensi saya, terutama bagaimana cara saya memberikan proses pembelajaran kepada siswa saya. Apakah menurut Bu Kiki cara saya menyampaikan pembelajaran itu sudah berpihak kepada murid atau belum gitu? Apakah saya sudah memberikan kebutuhan belajar kepada siswa saya atau belum? Apakah materi yang saya kembangkan kepada siswa itu sesuai enggak dengan gaya belajar mereka? Seperti itu sih Bu yang mau saya minta Bu Kiki amati. Berarti yang mau saya highlight adalah bagaimana cara Ibu melakukan proses pembelajaran kurang lebih seperti itu ya Bu nanti. Oh baik, semoga saya bisa melakukan itu ya Bu. Tapi untuk beberapa hal saya mau bertanya dulu ya Bu sebelum nanti kita melakukan observasi. Iya. Di antaranya itu adalah nanti kira-kira area pengembangan utama yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu apa? Area pengembangan yang paling utama yang mau saya capai itu adalah bagaimana saya sebagai seorang guru bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan apa yang diminta siswa. Kalau yang diminta siswa itu kan berarti saya harus paham nih Bu ya, terutama bagaimana gaya belajar mereka. Berarti setidaknya saya mau mengembangkan teknik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah disampaikan ke saya gitu. Seperti itu sih. Kemudian Ibu kan pernah sampaikan ke saya kalau bukan hanya berdiferensiasi tetapi kita juga harus membangun fokus nih pembelajaran kepada siswa. Nah, saya juga ingin mengembangkan itu Bu, area itu bagaimana cara saya mengembalikan fokus kepada siswa saya sehingga siswa saya itu fokus dengan proses pembelajarannya, paham tentang proses pembelajaran yang ingin saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya minta kepada siswa itu tercapai sesuai dengan kerangka FPP yang saya buat. Masya Allah, luar biasa Bu Ariana begitu bersemangat ya untuk memfasilitasi siswa belajar di dalam kelas. Bu Ariana, kalau saya boleh tanya lagi nih, kira-kira nanti penilaian yang akan Bu Ariana lakukan sendiri itu seperti apa prosesnya? Oke. Pasti yang namanya kita melakukan proses pembelajaran kita minta penilaian ya Bu ya. Kalau dalam saat ini asesmen gitu ya Bu ya. Adapun penilaian yang akan saya minta kepada siswa, pertama adalah bagaimana siswa saya itu bisa menjadi siswa yang mandiri, gitu. Kemudian mereka bisa kreatif di dalam proses pembelajaran. Adapun sistem kreatif yang akan saya minta, pastinya saya harus membuat suatu model penilaian yang kreatif. Nah, ini saya udah buat nih Bu, model pembelajaran dalam bentuk kuis. Jadi nanti saya akan buat kuis, di proses pembelajaran siswa saya biar saya tahu nih sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah saya sampaikan atau yang mereka diskusikan. Yang kedua, nanti mungkin saya akan minta penilaian mereka dalam bentuk penilaian tugas mandiri. Artinya, kenapa? Dalam tugas mandiri yang saya minta, siswa saya itu bukan hanya paham pada saat mereka berdiskusi di dalam kelompok, tetapi mereka bisa mengerjakannya secara mandiri nanti di rumah, karena ada penilaian mandiri yang saya minta pada siswa saya. Supaya apa? Supaya siswa saya itu menjadi lebih berkembang terhadap materi yang saya ajarkan. Seperti itu ya. Wah, Ibu sangat kreatif ya dalam melakukan pengembangan pembelajaran.
Nah, itu kan tadi mengenai area pengembangan yang Ibu ingin lakukan, itu juga mengenai penilaian, sedangkan strategi pembelajarannya sendiri seperti apa? Strateginya itu mungkin saya akan buat kelompok itu. Tetapi kelompoknya itu biasanya kan kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kan gitu ya. Tapi kali ini enggak. Mungkin saya akan buat kelompok dengan gaya belajarnya. Jadi kemarin saya sudah melakukan tes kepada siswa saya. Ternyata siswa saya itu ada yang sistem belajarnya harus bisa melihat dulu, Bu. Berarti nanti saya akan buat siswa yang kelompok hanya bisa melihat. Misalkan mereka melihat buku catatannya atau melihat literasi dari buku-buku sumber-sumber yang ada yang mereka punya. Kemudian kemarin juga saya sudah tanya ke siswa saya kalau mereka lebih enak belajarnya kalau dengan cara mendengarkan. Nah, berarti saya harus menyiapkan video nih nanti. Saya sudah siap sih, Bu, video pembelajaran yang mungkin akan mereka lihat dan mereka dengar. Jadi siswa saya yang mudah memahami dengan cara mendengar dengan video yang saya berikan, semoga bisa pahami materi itu. Kemudian ternyata siswa saya harus melakukan proses pergerakan. Nah, jadi nanti akan saya lakukan beberapa siswa yang melakukan kelompok praktikum. Jadi nanti itu ada kelompok praktikum kinestetik ya, Bu ya. Kemudian nanti ada kelompok yang melakukan proses pembelajaran dengan cara melihat sumber belajar yang sudah saya berikan. Kemudian mendengarkan dengan video-video yang saya sampaikan seperti itu sih, pola atau strategi yang akan saya buat di kelas. Kira-kira kapan nih dihafal ya, Bu? Itu nanti dilaksanakan di mata pelajaran saya di siang hari, Bu. Di hari Senin itu di kelas 10-1 di siang hari setelah selesai sholat zuhur. Berarti kira-kira jam 12.45 ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Jadi jika saya bisa menaik kesimpulan ya, Bu, nanti kira-kira yang Ibu harapkan dari saya mau observasi pembelajaran Ibu di kelas, juga mengamati bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, beserta dengan penilaiannya tadi. Pada hari Senin di kelas 11 jam kira-kira 12.45, seperti itu, Bu ya. Ini terakhir nih, Bu, apa sih harapan Ibu ketika dengan observasi yang selanjutnya saya lakukan itu? Ibu punya nggak harapan tersendiri apa yang Ibu inginkan? Ibu berharap setelah observasi itu apa yang harus saya lakukan? Yang saya mau pada saat Ibu observasi saya mau Ibu memberikan beberapa catatan penting untuk saya, Bu, sehingga saya tak paham di mana letak kekurangan saya di dalam memberikan strategi pembelajaran. Apakah dalam pembelajaran teknik kelompok yang sudah saya bagi tadi dengan cara diferensiasi masih ada kekurangan, saya mohon bimbingan dari Bu Kiki gitu ya, yang mengamati, karena kan apapun ceritanya setiap seseorang itu pasti lebih enak diamati karena nanti dari situ kita bisa tahu kelemahan kita itu di mana gitu ya. Kemudian harapan saya Bu Kiki, kan di situ nanti saya akan mencoba, karena itu proses pembelajarannya di siang hari, mungkin saya akan mencoba melakukan beberapa titik membangun fokus siswa dengan cara saya buat ice breaking. Nah, nanti saya juga minta ke Bu Kiki untuk memperhatikan apakah ice breaking yang saya lakukan kepada siswa itu sudah tepat, gitu, bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Kemudian mungkin akan saya tambahkan dengan adanya musik di awal. Kenapa? Karena namanya siang, mereka apalagi sudah capek ya, Bu ya, dengan mata pelajaran kimia yang begitu berat bagi mereka. Saya mau dengan teknik musik yang saya lakukan nanti di awal proses pembelajaran bisa membangkitkan suasana belajar yang lebih menyenangkan, karena harapan saya pemberian materi itu bukan hanya sampai pada penyampaian materi saja, tetapi bagaimana siswa saya itu merasa nyaman dan menyenangkan di dalam kelas, seperti itu. Baik, saya berharap apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu jalankan, insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya, Bu. Semoga nanti pada saat proses observasi dan pasca observasi saya bisa banyak membantu Bu Ariana. Sukses selalu untuk Bu Ariana, semoga lancar kegiatan pembelajarannya. Sampai bertemu lagi, ada yang ingin disampaikan? Gini, Bu, saya maunya nanti boleh nggak, Bu, pada saat sistem observasi itu saya ingin membagi nih menurut Kiki ya, saya mau nanya nih, saya tuh coba akan memberikan tugas tadi itu, Bu, tugas mandiri yang akan saya sampaikan tadi, saya lupa nih. Saya mohon Ibu perhatikan apakah level yang saya berikan kepada siswa itu sudah sesuai enggak, karena nanti dalam proses pembelajaran kan ada penilaian ya, Bu ya. Penilaian nanti akan saya buat bagaimana cara siswa saya itu mengerti mengerjakan tugasnya dengan level-levelnya. Jadi nanti ada soal yang mungkin tahap level tinggi,
level rendah, level menengah. Kenapa? Karena saya perhatikan dari nilai yang mereka peroleh, ada beberapa yang terlalu tinggi, ada beberapa yang rendah gitu, ada yang masih dalam strata yang menengah. Berarti artinya kalau saya amati siswa saya ini ada siswa yang sudah sangat paham nih. Nah, saya nanti akan buat soal yang mungkin agak lebih tinggi. Jadi nanti mungkin levelnya seperti itu. Nah, nanti saya meminta kepada Ibu Cici mengamati soal yang sudah saya berikan itu sesuai nggak ya dengan level siswa yang hot. Itu bagi saya itu siswa yang hot. Kemudian ada siswa yang rata-rata yang levelnya middle, menengah gitu. Jadi saya juga akan memberikan gitu tekniknya dengan berarti artinya soal yang akan saya berikan soal yang berbeda nih. Soal yang berbeda tetapi bisa menyampai pada tujuan pembelajaran. Baik, Bu Ariana. Jadi saya ambil kesimpulan lagi ya. Iya. Berarti nanti yang Bu Ariana harapkan dari observasi saya yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, Bu Ariana itu berharap saya mengamati proses pembelajarannya. Iya, Gitu ya. Yang kedua, yang tadi proses pembelajaran, ini kan kaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Iya. Ariana. Nah, sudah sesuai atau belum? Terus yang kedua adalah mengenai penilaian. Iya. Apakah penilaian itu yang Bu Ariana lakukan, apakah sesuai untuk pas gitu untuk siswa yang high, middle maupun low. Iya. Kurang lebih seperti itu Bu Iya, Ariana. betul. Terus satu lagi teknik fokusnya ya Bu ya. Oh Kan iya. saya kan lihat saya kan laksanakan ice breaking sama musik gitu. Saya mau nanti Ibu Kiki perhatikan apakah itu bisa membangun konsentrasi siswa atau enggak, atau ada yang harus saya kembangkan lagi seperti itu Ibu. Oh, jadi 3 hal ya Bu ya. Iya. Yang pertama mengenai proses pembelajaran, yang kedua mengenai teknik fokus atau ice breaking, yang ketiga itu mengenai tadi penilaian. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Iya, iya. Nah, saya berharap saya mungkin nanti bisa membantu Ibu, kita sama-sama sharing-sharing ya Bu ya. Iya. Semoga diberikan kelancaran untuk proses pembelajarannya. Sampai bertemu di masa observasi Ibu. Baik Ibu Kiki, terima kasih Sama-sama. atas bantuannya. Terima kasih Bu Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kiki. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Ariana. Iya. Bu Ariana, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas ya. Iya. Nah, hari ini saya mau bertanya nih kepada Bu Ariana, bagaimana perasaan Bu Ariana setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan PSK kemarin? Kalau dibilang perasaan ya Bu Kiki, pasti ada perasaan yang berbeda yang saya rasakan pada saat saya melakukan sistem pembelajaran kimia beberapa minggu lalu. Kenapa saya bilang berbeda? Karena biasanya itu kan saya melakukan sistem pembelajaran di mana saya hanya menuntut siswa itu bisa paham tentang materi yang saya sampaikan. Siswa itu bisa mengerjakan dengan tugas yang saya sampaikan. Siswa itu bisa menyampai dengan target yang saya mau. Nah, kemarin agak berbeda tuh. Saya melakukan sistem pembelajaran di mana sistem pembelajaran itu saya fokuskan kepada gaya belajar mereka. Kenapa? Karena dari hasil beberapa pengamatan yang saya lakukan, siswa saya ternyata ada sistem pembelajaran yang mereka sendiri lebih senang dengan gayanya gitu. Terus saya tanya nih, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya, mereka mengisi, ternyata ada beberapa sebagian kecil sih sebenarnya Bu Kiki yang menganggap bahwa Bu, saya itu lebih senang belajar kalau melakukan praktikum Bu gitu. Saya jadi nggak ngantuk gitu. Terus saya jadi lebih paham. Kemudian ada siswa yang bilang, Bu, saya kalau hanya praktikum tanpa hanya mendengarkan nggak bisa Bu. Saya lebih senang kalau ada video yang saya tonton. Nah, atau ada ucapan yang saya dengarkan gitu. Jadi saya memikir, oh kayaknya ini dia audiovisual sih gitu. Ada siswa yang senang, Bu, saya senangnya kalau saya harus tenang Bu, saya baca dulu materinya, baru saya paham mengerjakan tugasnya. Nah, dari hasil pertanyaan itu saya coba nih dengan gaya mereka. Nah, itu yang biasa disebut dengan diferensiasi ya Bu Kiki ya. Saya coba dengan gaya mereka. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran dengan seperti itu di hari kimia minggu lalu, ternyata saya menemukan pengalaman yang sangat berkesan. Di mana siswa saya itu lebih tertantang dalam mempelajari materi, dalam memahami materi. Siswa saya itu lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Yang paling saya senangi, saya nggak terlalu capek Bu Kiki. Kenapa? Karena saya itu memberikan pemateri saya biasanya itu dalam kelas yang 32 gitu ya. Ini enggak. Setelah saya bagi, saya menjelaskan dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi
yuk nak, yang kelompok praktikum dengarkan ya arahan yang ibu sampaikan. Nah, saya hanya sampai di mana, oh gitu ya bu ya, mereka berkumpul, mereka melakukan kegiatan. Kemudian yang di audio, coba yang dengar, yang di kelompok yang mendengarkan itu ada video, kamu tonton seperti ini, oh gitu ya bu ya, jadi gini. Nah, terus saya berjalan lagi ke sebelah sana. Nah, kelompok visual coba perhatikan nih, kamu baca nih literasinya, ini ada berapa buku, atau boleh dengan buku kamu baca, coba kerjakan. Oh gitu ya bu ya, gini. Nah, jadi saya nggak terlalu menguras energi, tenaga. Kemudian apa yang saya minta untuk anak-anak mengerjakan LKPD itu sesuai dengan harapan yang saya harapkan. Nah, akhirnya mereka mengerjakan, kelas pun jadinya semakin enak gitu. Artinya semua anak itu tidak ada ngantuk, apalagi posisi kemarin itu di hari kimia itu jam siang setelah selesai sholat. Itu yang biasa jam-jam rawan anak harus tertidur ya. Tetapi dengan sistem pembelajaran seperti itu saya buat mereka jadi semangat, mereka semangat. Dan yang sangat berkesan bagi saya, ada satu siswa yang biasanya itu kalau belajarnya itu suka tertidur, malas, dilalainya waktu pada saat dia melakukan praktikum, dia yang maju untuk presentasi. Dia maju. Ibu, saya bu yang presentasi. Itu satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Dimana anak saya itu berarti dengan gaya belajar yang kita sesuaikan dengan posisi mereka lebih menarik gitu. Jadi ada rasa kepuasan di saya. Itu bagi sistem diferensiasi. Kemudian di sela-sela sistem diferensiasi yang saya lakukan, saya mencoba melakukan teknik fokus, membangun fokus ya, dengan cara melaksanakan sistem pembelajaran mindfulness. Jadi di mana anak-anak itu harus berpikir bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan hari ini memiliki pengalaman positif bagi mereka. Bagaimana cara mereka untuk bisa fokus, apalagi yang namanya siswa sudah dari pagi sampai dengan siang mereka harus belajar. Di siang hari itu kan pasti waktunya mereka lelah, apalagi udah selesai makan siang gitu. Nah, bagaimana cara saya mengembalikan lagi? Saya coba mereka bermain dengan cara mendengarkan musik, di mana saya berikan arahan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan hari itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai fokus, nilai positif bagi mereka, atau memiliki dampak positif bagi mereka dalam proses pembelajaran di hari ini. Jadi pastikan kamu hari ini akan melakukan suatu pengalaman yang bermakna. Pastikan kamu hari ini harus fokus terhadap materi yang kita sampaikan. Pastikan kalau hari ini kamu berada di kelas ini gitu, saya buat tertidur. Cuman sih memang ada beberapa kendala sih bu dalam pelaksanaannya itu tadi. Namun ada rasa kesenangan saya pada saat mereka terbangun dari sistemnya mindfulness tadi. Saya coba bertanya bagaimana perasaan kamu. Mereka memberikan perasaan yang mungkin agak sedikit berbeda daripada pertemuan sebelumnya. Kan bu Ana nggak pernah kayak gini nih, kenapa tiba-tiba kayak gini nih bu gitu. Kami agak bingung nih gimana gitu, kayak seperti sistem olahraga yoga ya bu ya, gitulah ada. Seperti gitu sih anak-anak ngomong kayak gitu. Tapi saya tanya gimana perasaan kamu. Nah ternyata pada saat sistem itu yang saya lakukan sebelum proses pembelajaran, masuk ke proses pembelajaran, anak-anak lebih ya semangat sih bu gitu. Terus ada lagi sistem ice breaking yang saya lakukan. Kalau ice breaking sih saya sering melakukan ice breaking di kelas supaya anak-anak itu tidak merasa kelas ini belajar melulu, enggak. Ada beberapa sekitar 3 menit itu saya selalu lakukan ice breaking gitu dimanapun saya ngajar. Ya itu sih pengalaman saya. Kalau ibu tanya mengenai proses pembelajaran saya seperti itu. Pengalaman yang luar biasa ya bu ya. Iya. Tapi menurut Bu Ariana sendiri, ada tidak kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran kemarin? Nah kalau bicara kendala, saya mau harapannya itu setiap yang saya lakukan maunya berjalan 100% gitu ya Bu ya. Tetapi apapun ceritanya pasti ada yang di luar dugaan gitu. Nah, kendala saya itu kemarin pada saat saya melaksanakan teknik mindfulness. Di situ tuh Bu, karena mungkin ini teknik yang pertama kali nih di anak-anak. Ada sih beberapa anak, walaupun saya anggap ya nggak apa-apa sih, saya bisa memperbaiki ke depan gitu. Ada beberapa anak yang masih ketawa-ketawa tuh, saya lihat tuh masih agak senyum-senyum dia ngeliat temennya gitu. Padahal sesudah aja ayo fokus supaya apa? Supaya sedang pembelajaran nanti enak nih kamu laksanakan gitu. Cuman nggak bisa dilaksanakan 100%. Masih ada nih anak-anak masih tertawa, tetapi secara perlahan-lahan saya deketi, ayo tutup mata. Agak sulit mereka harus tutup mata, agak sedikit sulit. Itu yang jadi tantangan bagi saya. Ini kenapa ya anak kok enggak gitu. Padahal saya sudah kasih musik nih, musiknya sangat enak sekali gitu. Nah makanya pada saat itu sih teknik fokus yang belum saya anggap sempurna gitu, yang seperti yang saya harapkan. Menurut Bu Ariana sendiri, adakah solusi untuk permasalahan tersebut dari Bu Ariana? Kalau solusi itu saya sudah pikirkan Bu, bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa
melaksanakan teknik mindfulness itu gitu. Mungkin kedepannya saya akan coba nih untuk teknik mindfulness itu saya jangan di dalam kelompok dulu. Jadi artinya anak-anak itu kan kalau di kemarin itu saya kan laksanakannya itu di dalam kelompok. Jadi dia bisa melihat nih teman-temannya gitu kan. Jadi nanti pada saat proses mindfulness itu mereka biar posisi duduknya itu seperti semula dulu, berhadapkan ke depan, mereka fokus di saya akan berada di tengah-tengah nih anak yang suka bermain gitu. Di situ saya kasih arahannya terlebih dahulu. Saya ajak dulu dia untuk tutup mata dulu dia, karena apa? Karena ini yang saya jaga. Kalau yang sebelah beberapa anak sih, kalau saya bilang, ayo nak tutup mata, silakan nikmatilah musik yang saya berikan, dengarkan apa yang ibu sampaikan supaya kamu lebih tenang di dalam belajar, supaya kamu lebih rileks dalam belajar dengan kata-kata saya. Kemudian yang saya lakukan mungkin saya akan mencari sumber-sumber bahan bacaan lain yang bagaimana caranya bisa memberikan kesan yang mengena ke anak. Artinya biar dia tahu, oh saat ini aku harus diharap tenang gitu. Akan tenang. Jadi mungkin saya akan lihat sih praktek-praktek mindfulness yang pernah dilakukan di berbagai sumber gitu, apakah dari video ataukah dari bahan bacaan gitu ya, yang pernah dilakukan. Mungkin saya akan coba praktekkan. Saya anggap ini sebagai suatu penelitian kalau saya bilang ya. Apabila itu berhasil kan bisa saya sampaikan nih kepada yang lain. Sepertinya kayak gitu untuk teknik mindfulness kalau ditanya rencana tindak lanjut. Itu kan tadi kan kira-kira itu kan tadi solusi ya dari Bu Ariana ya, berarti bisa dikatakan rencana tindak lanjut Bu Ariana nih sendiri bagaimana ke depannya. Solusi tersebut mungkin kapan dilaksanakan atau bagaimana? Solusi kan tadi kan saya bilang tuh Bu, kemarin kalau saya bilang masih 80% ya, harapan saya nanti 100% ke depannya seluruh anak bisa ikut sudah tenang. Jadi kalau sekarang masih 80%, saya maunya 100% seluruh anak bisa mindfulness. Kemudian untuk rencananya itu kapan? Nah, karena saat ini dalam sistem PAS gak bisa kita laksanakan. Kemungkinan saya akan melaksanakan di semester depan, melaksanakan di kelas 10 karena saya kan mengajar di kelas 10 gitu. Di kelas 10 ya. Baik Bu Ariana, terima kasih banyak untuk hari ini. Singkatnya saya rangkumkan ya dari hasil refleksi pada hari ini, yaitu Bu Ariana sendiri sudah kemarin studi di proses pembelajaran, dan hari ini Bu Ariana sudah mengambil satu kesimpulan bahwasanya kendala yang Bu Ariana alami pada saat proses pembelajaran kemarin adalah di praktik mindfulness ya Bu Ariana. Dan Bu Ariana sendiri sudah menemukan solusinya, yaitu dengan banyak berlatih, banyak membaca, dan menerapkan metode mindfulness tidak lagi berkelompok tapi secara overall keseluruhan gitu. Kalau seperti itu Bu Ariana? Iya benar. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Ariana? Kalau boleh Bu, untuk semester depan boleh Bu Kiki lihat saya lagi. Jadi biar jadi ada catatan perkembangan nih. Karena kemarin kan Ibu yang memperhatikan saya mau lihat gimana nih teknik mindfulness saya, apakah sudah 100% atau enggak. Karena apapun ceritanya kalau kita melihat sendiri kan nggak mungkin ya Bu. Pasti kan harus ada yang mengamati ya. Apakah Ibu Kiki bersedia untuk mengamati saya di semester depan? Baik, insya Allah nanti semester depan kita akan mencari waktu dan kesempatan. Nanti saya akan kembali melakukan observasi terhadap kelas Bu Ariana. Oke, terima kasih banyak Bu Ariana. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.